2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah belajar di sini, egomu akan dihabisi. Ilmu ini adalah ilmu menundukkan hawa nafsu. Dan jihad paling besar, kata Nabi, adalah perang melawan dirimu sendiri, nafsumu. Sering saya sampaikan ya, nafsu itu sangat sulit ditundukkan. Karena nafsu itu mengarah ke yang enak-enak menurut akalmu. Dan manusia nggak ada secara naluri seneng yang nggak enak, nggak ada. Pasti seneng itu kepada yang enak-enak. Jika kata Nabi, jihad paling besar adalah perang melawan hawa nafsu dirimu sendiri, berarti melawan yang enak-enak. Nggak cuma enak ya, enak, senang, nyaman, selamat, dijamin, ganteng, sehat, semua yang akal ke kanan. Karena sistem dunia itu adalah berpasang-pasangan. Kau nggak bisa hanya menerima yang sehat, senang, kaya, ganteng, nggak mau yang ke kirinya. Maka kau pasti akan tumbang. Nah, semakin tinggi di sekolah ini adalah makin rendah dia di hadapan Tuhannya. Nabi Muhammad menyebut dirinya adalah pesuruh Allah ya. Kemudian ayahanda guru menyebut dirinya budak dari ketuhanan. Kalau Nabi Isa menyebut dirinya pelayan Tuhan. Kalau kita nyebut jongos boleh ya? Boleh. Budak boleh ya? Boleh. Abdi boleh ya? Boleh. Pembantu boleh ya? Boleh. Nah, itu. Jangan berpikir kau makin sekolah di sini makin tinggi derajatmu. Gak usah dipikir itu. Makanya ya, demi menjaga itu sengaja ya. Saya nggak pernah tampil ngejreng. Paling pakai celana pendek, ngelewes kayak nggak ada kayak orang nggak berguna, itu nggak? Supaya apa? Jika gurumu aja ngajarkan begitu, masa kau mentengkelek perlente, betul nggak lo? Ya nggak lo? Masa kau gini? Pakai kacamata begini ya? Biasa saja, ya toh? Dan kau nggak akan menang melawan egomu, nggak akan menang. Nafsu itu ya melewati ribuan tahun ya di neraka. Dan dia nggak akan bisa tunduk ya. Bahkan Allah pun dilawan sama dia. Aku hanya mau tunduk dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Maka jika kau berusaha menundukkan nafsumu, bisa enggak? Tidak. Gak mungkin blok-blok. Kecuali kau dibikin Tuhan dalam satu kondisi khusus. Makanya nggak ada cerita sabar, nggak ada itu. Sabar cuma di dalam novel dan cerita.
Yang berlaku di hadapan Tuhan adalah sabar yang disabarkan. Kalau kau berusaha, aku tak sabar, aku taek. Aku tak ikhlas, aku tak berusaha ikhlas, aku menerima apa adanya. Taek. Itu kalau akalmu masih jalan, berarti sabarmu masih produksi akal, betul nggak? Sabar yang asli, ikhlas yang asli adalah kau ketemu suatu kondisi yang kau nggak bisa memilih. Dan kau diinjak-injak orang, diludahin orang, dikencingi orang, kau tidak berdaya membalasnya. Itulah sabar yang disabarkan. Berarti kau nggak ada pilihan. Kalau kau memilih, pasti yang cocok dengan akal, betul nggak? Nah, siap-siap ya di sini sekolahnya, kau akan dihabisin ya. Jika hartamu membuat kau bangga, hartamu dihabisin. Jika pangkat status membuat kau bangga, pangkat statusmu akan dihabisin. Sampai kau coba kalau sekarang kau disenggol orang, marah nggak? Marah ya. Tapi ketika kau ya menjadi seorang yang paling rendah, dikencingin orang nggak bisa apa-apa. Karena kau tidak berdaya. Jadi menundukkan nafsu itu bukan dengan akalmu, dengan meditasi supaya gak marah atau bukan itu ya. Kau pasti akan dibikin tidak berdaya, di mana sekelilingmu akan menginjak-injakmu dan kau tidak merasa terinjak dan tidak merasa terdolimi. Itu yang sulit. Karena Tuhan ada di balik nolmu. Jika kau masih marah, kau masih ngatur, kau masih memerintah-merintah orang ya, berarti kau belum nol. Tipis sekali dan banyak pelaku tarekat, pelaku tasawuf berguguran karena ini. Gak pandang bulu ya, kan sudah saya ingatkan. Makin tinggi di sini kau harus merendah. Harusnya kau tahu resikomu ketika kau makin tua, kau makin di atas, kau jadi ketua, kau jadi apa. Resiko makin tinggi. Paling enak ada di tempat yang paling rendah dan kau gak bisa jatuh, betul gak? Mana ada barang? Tisu. Ah, ini. Jika di tempat paling rendah, ini, dia bisa jatuh gak? Tapi kalau di ketinggian, bisa jatuh. Nah kan, makin tinggi jatuhnya makin keras ya? Demikian juga paling aman tempatnya ahli tasawuf di tempat yang paling rendah. Jelas? Orang berhak untuk menghinamu ya. Memfitnahmu, nyesat-nyesatkan kamu. Whatever ya. Gak masalah. Plus gak masalah. Kau dibikin menderita, gak masalah. Kau dipecat pekerjaan, gak masalah. Ya. Kalau kau masih berontak, kau masih ada pilihan, berarti nafsu belum tunduk. Berarti apa? Kau masih punya kuasa. Padahal kuasa itu harus punya Tuhan. Kau sudah nggak punya daya apa-apa. Itulah yang benar ya. Kata siapa? Kata Mr. TM. Ya, ini tempat paling aman ya. Makanya ya, kalau kau ya menundukkan nafsu dengan meditasi, bahasa Arabnya adalah taek. Gak mungkin ya. Tetapi ketika kau dipecat dari pekerjaan, rumah tanggamu dicerai misalkan ya, kau dihinakan, diusir, kau tidak berdaya apa-apa, dan kau hanya diam longok-longok saja. Akalmu gak jalan, betul gak? Mau marah gak mampu, kenapa? Gak punya daya kekuatan apa-apa, betul gak? Itulah sabar yang disabarkan, ikhlas yang diikhlaskan. Dan Tuhan menaikkan derajat iman seseorang lewat ujian, bukan pujian ya, ujian. Maka selamat bagi yang di sekolah ini dan hidupmu jembret. Bagi yang dipecat pekerjaan, selamat. Yang nggak punya penghasilan, selamat. Yang barang-barangnya hilang, semangat. Nah,
Bayangkan ya, kalau kau ngikuti sistem dunia, coba ya. Orang ya, normal kerja di dunia, kau akan terpola dengan sistem. Mulai bangun dari tidur jam 7 sampai jam 7 malam ya, bisa lebih ya. Kau hanya ngurusi pekerjaan dunia saja, betul nggak? Dan kau nggak bisa memiliki waktumu, pikiranmu, tenagamu. Kau hanya diperas seperti kerbau dicocok hidungnya. Maka anak-anak muda di kampus Alim Marifat, gak usah kerja. Gak usah kerja ikut orang ya. Pegang kata-kata Mr. TM ya. Kalau Mr. TM daripada kerja ikut orang, mending gak kerja. Ikan aja di lautan bisa makan, betul gak? Dan dia gak ikut outsourcing pekerjaan, betul gak? Asal dia gali-gali apa? Hewan digali-gali dapat makanan, betul gak? Nah, kalau ikan begitu renang-renang dia gerak saja, dia dapat makanan enggak? Jadi rezeki bukan dari bosmu, jelas? Kalau rezekimu terbaca oleh akal pikiranmu, berarti itu bukan Tuhan namanya. Coba kalau kau kerja di orang lain ya, di sistem dunia, kerjamu dibayar berapa jumlahnya tahu? Waktu keluarnya tahu? Dari mana tahu? Loh. Katanya kata dari Tuhan, rezeki akan aku datangkan dengan tidak kau sangka-sangka, betul nggak? Nah ini kok kau sangka semua, betul nggak? Dari mana kau tahu? Yang jawab yang lain dong. Dari mana kau tahu? Jumlahnya berapa tahu? Kemudian kapan keluarnya tahu? Bahkan untuk apa lo kau sudah tahu, gitu kan? Ini untuk nyaur utang, itu cicilan, betul nggak? Brengsek gitu, itu bukan Tuhan ya. Itu sistem dunia. Mending freelance daripada ikut kerja terikat dengan orang. Kau nggak akan bisa suluk, nggak akan bisa merdeka, dan pola itu mindsetnya akan kau terikat seumur hidupmu, bahkan sampai tua, dan kau nggak akan bisa memakai waktu-waktu yang efektifmu ya di dunia untuk beribadah, berarti berbakti. Hidupmu terpola untuk pekerjaanmu saja, yang kau ingat bosmu saja, betul nggak? Kalau nggak begini nanti dimarah bos, betul nggak? Kalau nggak gini kena SP, betul nggak? Kalau nggak gini nggak akan dipecat, betul nggak? Gajimu dikurangi, betul nggak? Tae! Ya, jika kau di jalan ini ya, asal kau mati-matian berjuang, nggak mungkin kau nggak makan. Ayo, jelas? Gak mungkin kau nggak makan asal kau berjuang terus. Mending nggak makan ya daripada makan tapi memakai sistem dunia. Ini bukan anti dunia, ini sistem. Bahwasanya seluruh umat manusia telah dikendalikan sistem alam bawah sadar. Makanya kita mulai usaha-usaha ekonomi produktif ya. Sederhana, dari laundry, dari jualan ini, jualan itu. Mending saya angkat topik kalau begituan. Daripada kau seorang direktur, tapi nggak punya waktu ya. Karena apa? Ada tanggung jawab dengan komisaris dan sebagainya. Dan kau nggak akan pernah bisa lolos daripada duniamu. Nggak mungkin bisa. Karena nggak akan bisa kau praktek inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati. Makanya siap-siap ya. Saya nggak ngomong yang enak-enak ya. Kalau kau belajar di sini, kau pasti siap-siap dikeluarkan pekerjaan. Tepuk tangan. Kau siap-siap cerai dengan istrimu, tepuk tangan. Kau siap-siap kesulitan cari makan, tepuk tangan. Hanya dengan begitu akalmu lumpuh. Dan kau tidak berdaya. Setelah itu apa? Kau nggak ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, apa yang ada kau makan, betul nggak? Kalau kau punya kemampuan ke warung, pasti banyak pilihan, kau pilih paling enak, betul nggak? Tapi kalau sudah nggak ada pilihan, biasanya makan nasi, kemudian makan jagung, makan nggak? Dia lapar. Betul nggak? Sederhana. Nggak mikir apa-apa. Yang ada di jalan itu nggak? Nggak perlu mikirkan selera ini itu. Gaya hidup nggak perlu. Kita hanya berdasarkan kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Gimana cara bisa makan gitu, Dok? Dan Nabi pun begitu ya. Besok nggak tahu. Tapi jangan khawatir ya.
Walaupun begitu ya, jika kau ada di jalannya, jalan ini ya, dan kau berbakti kepada urusan Tuhan ya, dan dia maha kaya, jika kau beserta yang maha kaya, ikut kaya nggak kau? Kaya. Ikut kaya. Jelas? Prinsipnya apa? Ngikut. Coba ya, anak baru lahir ya, bayi lahir. Kalau orang tuanya kaya, dia kaya nggak dia? Anaknya orang kaya, betul nggak? Kalau anak baru lahir, bapaknya, ibunya miskin. Berarti apa? Anak orang miskin, betul nggak? Tergantung kepada siapa kau ngikut, betul nggak? Ini nggak main-main ini. Nah, kalau kau mentalnya kerja aja, cari duit aja. Hah, kapan kau ketemu Tuhan, betul nggak? Dan lagi-lagi ya, siapapun engkau ya, yang di sekolah ini, siap-siap kau di bawah ya, jangan duduk atas. Kalau saya ngomong, jangan nyela. Jangan ngatur-ngatur orang. Kemudian, sejajar saja jangan ya, di bawahnya ya. Kalau gurumu di sini, kau minimal di bawahnya. Ya betul nggak? Jangan sampai sejajar, jangan sampai. Nah sekarang, saya sering duduk bawah, HP lah pokoknya. Ya, berarti ada nggak peluang kau untuk naik panggung? Nggak ada, kapokmu kapan? Tepuk tangan. Kalau gurumu cuma pakai kaos begini, nggak pakai surban, juban, nggak pakai lipstik, celak, gitu ya. Berarti kau harusnya lebih merendah lagi di bawah guru, betul nggak? Mending penampilan biasa-biasa aja, nggak usah pakai jubah-jubahan, surban-surbanan, telek itu sama aja. Walaupun dikira orang kita orang ateis, biar aja ya. Biar disebut bukan orang Islam, biar aja ya. Biar aja, nggak apa-apa. Saya juga nggak pernah marah, kok betul nggak? Ya, saya dihina-hina orang kan, ada sesat toh. Tapi kan nggak kena tuh kan? Ngefek nggak bagi saya? Enggak. Dakwah kita bahkan makin besar di mana-mana, tuh nggak? Katanya saya orang nggak kerja katanya. Saya cuma jualan agama, ya. Bukalapak agama lah, itu kecil-kecilan, itu. Tapi alhamdulillah ya, dagangan saya laris ya, lancar ya. Kalau orang dulu kan ngebully saya, loh. Buktinya saya bangun di mana-mana, kan nggak perlu saya tunjukkan pada kalian, tuh nggak? Yang jelas kami bangun di Purbalingga, tepuk tangan. Balikpapan bangun, tepuk tangan. Kebumen bangun, tepuk tangan. Lamongan bangun, tepuk tangan. Bandung sudah dapat tanah, tepuk tangan. Tenggarong ada tanah, tepuk tangan. Kendari ada masjid yang untuk kita, tepuk tangan. Sebentar lagi Sukoharjo, tepuk tangan. Bengkulu sudah ada tanah, tepuk tangan. Kan berarti nggak miskin-miskin banget, betul nggak? Loh, kalau punya tanah, mohon maaf ya, tanahnya nggak kecil loh ya. Ya cuman ribuan meter persegi ya. Kan nggak begitu miskin toh. Walaupun saya cuma jualan agama lah, kecil-kecilan itu. Nggak besar-besar kok ya. Jamaah kami juga nggak banyak, kok betul ya. Tapi ya bisalah untuk bangun tempat-tempat situ ya. Ya cukuplah untuk bangun di seluruh Nusantara, cukup ya? Cukup uangnya? Cukup. Ya cukuplah ya. Yang penting kan hasilnya, betul nggak? Prosesnya biarpun ringan-ringan aja, tapi kan itu kan jurus ngepet syar'i, itu nggak? Ya nggak? Kau marah, ya marah sakarepmu, betul nggak? Kau cemburu, ya cemburu sakarepmu, gitu. Kau sensi, ya sensi ya. Yang penting taklim ma'rifat tetap membangun di mana-mana, betul nggak? Dan itu proses yang tidak bisa dibantah oleh semua orang ya. Dan kami kan update selalu ya, real lewat YouTube, lewat Facebook ya, kami bangun di mana-mana. Jadi bukan omong kosong kan? Betul nggak Pak Ji? Betul. Ya kan? Nah. Dan dakwah kami jaringan di mana-mana kan? Dan mungkin hanya Mr. Sam ya yang goblok-goblokin ulama dan nggak bisa dibantah mereka, betul kan? Ya apa nggak? 2 tahun loh ini. Saya tunggu-tunggu, nggak nongol. Saya sebut nama-namanya loh, nggak ada nongol. Ya, ulamanya loh saya goblok-goblokin. Saya tuh mau diuji, ya. Saat itu benar mana bersaksi apa mengucapkan. Dan saya mau tahu prakteknya bersaksi kayak gimana. Makanya saya undang semua ulama ya. Prakteknya bersaksi dalam saat itu kayak mana? Apakah bersaksi begitu ya?
Ataukah cuma mengucapkan kan aneh ya?